Baik, di kelas 102 ini, untuk kelas episode kedua di mata kuliah microcontroller kali ini, saya akan sedikit membahas tentang hardware, konsep-konsep digital ya. Jadi menjawab tadi ketika dump truck tadi, saya akan lanjutkan sedikit lagi tentang konsepnya. Jadi konsep digital dari proses deteksi dari dump truck tadi, saya akan berikan sedikit pemahaman ya tentang pengenalan konsep digital. Setelah itu saya akan memperkenalkan microcontroller modern ya yang kalian akan temui, banyak kalian temui di kontrol-kontrol elektronika zaman sekarang, dan kemudian saya akan merangsang kalian untuk melihat hasil-hasil karya saya. Jadi kalian tentunya setelah membeli microcontroller yang saya tugaskan minggu lalu, kalian bisa langsung menuju ke blog saya ya. Ini untuk belajar hardware saya kan tidak mengajari kalian seperti yang SMK ya, satu persatu. Kalian bukan SMK, jadi kalian adalah anak kuliah ya, mahasiswa. Jadi kebanyakan 75% harus kalian lakukan sendiri. Ini adalah link blog saya, kumpulannya ya, sudah saya rangkum. Jadi ada ininya, linknya ini ya, ada apa nama saya, shortcut ya, short url.at/cewi9i ini ya. Nah, kalian catat aja, nanti kalian bisa lihat kalau kalian mau belajar hardware yang di mendalam, bisa masuk ke link ini. Nanti akan ditujukan ke sebuah daftar apa, kayak semacam list hal-hal yang bisa kalian lakukan dengan microcontroller ya. Jadi di situ ada sekitar berapa puluhan praktek ya dari microcontroller dasar, benar-benar dasar. Kalian kalau misalnya tidak mau ya langsung aja skip ke ini, ke Arduino ESP8266. Nah, ini yang standar zaman sekarang kita pakai ini. Jadi kita akan belajar ini lebih mendalam. Kalian bisa belajar hardware-nya dengan contoh-contoh yang tinggal copy paste aja ya. Kalian bisa contoh copy paste, bisa membuat beberapa proyek-proyek sederhana, terutama yang berhubungan dengan microcontroller berbasis ESP8266 yang sudah ada modul Wi-Fi-nya. Baik, kemudian setelah kalian mencatat ini, kita akan menuju ke penjelasan tentang tugas tadi. Tugas minggu lalu yang saya berikan, dan ini adalah salah satu contoh dari jawaban dari teman kalian yang sedikit menggelitik saya ya. Jadi ada saatnya kontrol-kontrol sederhana tidak harus dimikrokontrollerkan ya. Ini menjadi suatu perhatian buat kalian, karena walau kuliahnya microcontroller, karena saya kasih tantangan yang sederhana, tidak melulu harus diselesaikan dengan microcontroller. Seperti halnya ini ya, teman kalian membuat buzzer ya, buzzer untuk lampu kedap-kedip, lampu klap-klip ya, flip-flop, untuk sebagai alarm ya. Nah, padahal di dunia elektronika industri sudah ada modul-modul siap pakai ya. Modul yang buzzer itu sudah ada. Modul buzzer 12 volt sama modul buzzer 24 volt. Nah, itu ada ya. 24 volt itu buzzernya biasanya digunakan untuk ini aki ya, aki truk ya. Truk itu akinya ada dua ya. Jadi truk itu akinya 2 kali 12 volt jadi 24 volt. Jadi dia bisa harus menggunakan buzzer atau alat-alat relay yang bertegangan 24 volt. Sedangkan kalau untuk penggunaan di mobil-mobil kecil atau di motor, umumnya menggunakan 12 volt DC. Nah, kalau kayak gini kalian harus tahu ya. Memang harus sering pengalaman ya, pengalaman harus ke lapangan. Dan lagi ke ini. Yang saya pakai waktu itu apa? Ya ini.
Sensor fotoelektrik. Kelihatan gambarnya Adik-adik? Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke, jadi kalian kalau mau cari lebih jelas ini Autonix namanya. Nah, ini saya beli di Raden Saleh ya. Jadi sensornya ini dia yang mainnya inframerah. Kenapa nggak saya pakai ini ultrasonik? Karena ultrasonik kurang terfokus ya. Dia sangat lebar ya. Sedangkan kalau fotoelektrik yang saya BA 2 meter series ini artinya 2 meter ini jarak penyensorannya 2 meter. Jadi berbagai macam seri sebenarnya punyanya Autonix. Autonix ini perusahaan Korea ya. Sudah terkenal. KW-nya yang namanya Omron. Kalau kalian nanti kerja di pabrik bakalan ketemu ini ya. Banyak sekali produk-produk dari Autonix. Dan yang mahalnya lagi Omron, dan ada yang KW lagi, ada yang China itu banyak sekali. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia standarnya Autonix karena ekonomis dan gampang dicari ya. Kalau perusahaan Jepang ya harusnya Omron sebenarnya. Jadi sensor ini dia akan on ketika ada pantulan cahaya, bukan pantulan cahaya, pantulan benda putih ya. Jadi ditempelkan stiker perak ya di depannya truk gitu ya. Di depannya bak truk itu dikasihkan stiker perak. Kemudian ketika kena inframerahnya kan memantul ke sensor. Sensornya itu kemudian akan ada yang bertanya? Ada yang clear? Oke, lanjut ya. Jadi dia akan on ketika bisa juga kita logikanya terbalik ya. Jadi ketika dia turun, dia terpantulkan cahayanya, dia jadinya off. Jadi ketika baknya terbuka dan stiker perak tadi terlewatkan, pantulannya kena bagian dari selain warna perak, dia akan menyebabkan alarm bunyi. Nah, ini adalah persis seperti hanya prinsip transistor ya. Kalau kalian lihat di transistor ini, nanti kan kalian akan lihat juga prinsip transistornya. Jadi di dalamnya tuh ada transistor open collector namanya. Nah, kalian nanti akan saya ajarin juga. Kalian aja bisa lihat di internet atau di googling. Ini sebenarnya ada transistornya. Nah, transistor yang dimana basisnya ini dikontrol oleh sensor ini. Seperti itu. Jadi pada dasarnya sensor fotoelektrik ini berhubungan dengan cahaya yang nanti hanya kondisi yang dicapai adalah hanya on dan off. Nah, seperti halnya konsep digital ya. Contoh ini adalah saya berikan mengingat ketika saya di pabrik tahun 2003 saya kerja baru lulus kemudian kerja di pabrik. Saya itu mindsetnya masih microcontroller ya. Saya karena memang jarang ke industri waktu itu, jarang. Kembali ke ketika saya mau baru lulus ya, saya ketemu permasalahan kayak gini. Jadi saya diminta untuk memilah warna benda berdasarkan warna di sebuah conveyor ya. Nah, jadi bendanya warna merah, kuning, hijau gitu. Jadi sebentar, teman kalian banyak yang belum masuk. Jadi ini saya ditugaskan untuk menyensor ini, menyeleksi ya. Jadi warna kuning kemana, ke bin yang mana, warna merah ke kotak yang ke jalur yang mana dan segala macam. Jadi saya kebingungan waktu itu. Nah, kemudian saya bilang, Pak, susah Pak ya sensornya. Nah, ketika itu saya ketemu sama teknisi lain yang memang sudah berpengalaman dan mereka mengetahui saya. Anak elektronika S1 kok nggak tahu bahwa sudah ada sensor warna yang siap pakai ya. Jadi ada sensor warna. Inilah sensor warna. Merek Autonix juga. Jadi kita bisa tentukan di sini ada putarannya ya. Di sini ada semacam settingnya. Jadi setting RGB-nya. Jadi sekarang warnanya
merah, ya udah kita setting RGB-nya, red-nya yang lebih dominan, green dan blue-nya kita kita off-kan. Dia akan mendeteksi ketika tersentuh warna merah atau terpapar warna merah, jadi sensornya terpapar warna merah, maka sensor itu akan dalam kondisi on ya. Nah, begitu juga warna-warna lain, ketika warna kuning, RGB-nya kita atur sehingga dia aktif ketika ada warna kuning dan warna hijau dan segala macam. Jadi ada beberapa kondisi warna, ada 5 kondisi warna seingat saya waktu itu. Nah, kemudian caranya gimana? Dia untuk memilih cukup memanfaatkan yang namanya timer relay ya. Timer relay ini, nah dipasang di sini. Ketika yang hidup, ini sensor ada banyak, ada 5 sensor, 5 sensor. Sensor merah, biru, kuning dan segala macam. Dia ngedeteksi di sini. Nah, ketika yang terdeteksi sekarang merah, maka timer relay ini di pin nomor 1 ini dia akan, misalnya kita setting kecepatan conveyornya nih 1 detik, ya udah dia relay akan aktif 1 detik kemudian. Nah, ketika jalan sampai sini dia langsung menendang, ada sebuah solenoid atau motor yang akan menendang benda ini ke arah sini. Begitu juga ketika warna biru atau warna yang lainnya, warna hijau, kita hanya cukup mengatur timer relay ini saja. Jadi timer relay ini berhubungan dengan sensor warna tadi. Tidak melulu harus pakai microcontroller, tidak harus pakai komputer pun, cukup menggunakan alat-alat yang sudah siap pakai. Begitu adik-adik. Ada pertanyaan mungkin? Jadi gampang aja ya, Dik ya. Gampang aja sebenarnya. Nanti kalian kalau masuk industri ya, pikiran kalian harus gini dulu. Ada nggak hal-hal yang bisa langsung digunakan langsung gitu loh, tanpa harus menyolder. Ini tanpa nyolder ya, tinggal nyambung-nyambung aja ke motor, ke solenoid atau relay dan segala macam. Hanya nyambung-nyambung saja. Tidak perlu harus mengontrol microcontroller. Oke, kita lanjut. Kemudian ini akan berhubungan dengan konsep digital yang mau saya berikan. Konsep digital yang dimaksud, apakah kalian dapat kuliah ini ya, dasar digital ya, adik-adik? Kalau memang belum dapat, nah saya akan mendahului kalian untuk mengajari kalian tentang konsep digital ya. Ini gambarnya kelihatan jelas? Kalau enggak saya perbesar nanti nih. Kelihatan jelas adik-adik? Blur. Oke ya, clear ya. Kalau Buram ngomong ya. Oke, ini istilah-istilahnya sulit kita bahas dulu ya. Istilahnya itu ada VCC ya. VCC ini tegangan ya, tegangan catu daya. Biasanya 5 volt ya. Nah, udah clear, ini 5 volt. Nah, di sini ada sistem ya. Sistemnya ini sistem digital ini. Ini IC, anggap aja IC ini ya, IC. IC-nya nih sembarang ya, IC digital, IC TTL, IC microcontroller, microprosesor, semua sama lah. Anggap aja sebuah IC. Sebuah IC ya, chip. Kemudian ada saklar. Ini saklarnya hanya kabel putus nyambung saja. Putus nyambung. Jadi saklarnya ketika diturunin dia on, dinaikin dia off. Nah, seperti ini, hanya sederhana kayak ini, on off aja. Kemudian di bawah lawan dari VCC adalah ground, jadi catuan negatifnya atau ground atau 0 volt. Kemudian ada lagi komponennya yaitu pull down pull up resistor ya. Pull up resistor itu dinamakan resistor untuk penyelamat ya. Kalau saya sih bilang dulu nggak tahu, ini bisa konslet ini. Kita misalnya VCC 5 volt, ini positif ya. Groundnya tuh negatif. Nah, apa terjadi ketika tanpa resistor? Ya konslet, plus minusnya jadi short circuit, konslet. Nah, kita kasihkan pembatas 10 kilo ohm, ini namanya pull up.
Kalau ke atas VCC ini namanya pull up, kalau ke bawah ke ground ini namanya pull down. Tujuannya adalah menghindari terjadinya short circuit antara VCC dan ground. Nah, kita akan simulasikan ketika resistornya saya resistor switch ya, switchnya saya nyalakan atau nyambung. Saya ganti dulu pointernya jadi pen. Saya sambung ya, ini diturunin ke sini. Apa yang terjadi? Ini akan nyambung kan gitu. Ini juga begitu. Ketika saya turunin, dia akan nyambung kayak gini. Kondisinya kalau saya nyambungin kondisi yang di atas pertama ini kondisi pertama, ini artinya logika 1 ke 0. Konsepnya adalah ketika IC ini mendapatkan ke sini 5 volt, maka dianggap logiknya 1. Ya. Pertamanya ini kan kondisinya terputus. Tegangan ke sini semua. IC-nya ini akan mendapatkan tegangan 5 volt. 5 volt ini dinamakan sebagai kondisi logika 1. Begitu ya. Kemudian kondisi kemudian ini kan bergerak, switch-nya ini bergerak ke bawah. Ketik saya masukkan, saya tekan push button atau kabelnya saya sambungkan. Yang terjadi adalah ketika saklarnya kita sambungkan, kita on-kan di sini ya, on. Apa yang terjadi? Karena resistansi di sini lebih besar, yang terjadi adalah kondisi 0. Di sini adalah tanpa hambatan. Saya back dulu ya ini ya, pointernya. Eraser ya. Nah, saya inikan ya. Saya inikan. Ini 5 volt. Saklarnya saya on kan, saya turunkan ke bawah, jadinya nyambung. Nah, nyambung. Nah, sehingga kondisi tegangan di IC ini, di sini ya, tegangannya di sini, menjadi berapa? 0 volt. Jadi kondisinya ini 0 volt sekarang. Tadinya ketika tidak diaktifkan switchnya, dia mendapatkan 5 volt logika 1. Ketika saklarnya di on kan, disambungkan jalurnya ke arah ground, maka posisi kedua ini adalah 0 ya. Seperti itu. Kemudian saya hapus dulu kebanyakan highlight. Tuh, mana itu? Kebanyakan highlight. Oke. Lanjut ke kondisi kedua. Kondisi kedua yang di bawah ini sama seperti di atas, tapi ini saya pull down. Pull down berarti kondisi awal adalah di 0 karena sebelum dia nyala, maka saklarnya saya tekan, maka ini dapatnya kondisi pertama tuh sini. Kondisi pertama ya. Itu dia 0 ya. Kondisi ketika saklarnya dinyalakan adalah ke sini, kondisi kedua. Nah, harusnya adalah di situ kondisi kedua nyala saklarnya, maka karena resistansi ke VCC ini lebih kecil atau tanpa resistansi, akhirnya maka tegangan di sini akan menjadi 5 volt. Sehingga dapat disimpulkan kondisi pull up adalah kondisi di awalnya 1 kemudian menjadi 0. Kondisi yang kedua ketika pull down adalah kondisi awalnya 0. Ketika saklar dinyalakan maka mendapatkan tegangan 5 volt menjadi logika 1. Ini berlaku juga untuk level logik lain ya, karena memang setelah berkembangnya teknologi baterai, maka untuk baterai-baterai lithium yang 3,7 volt, maka ada juga
alat-alat elektronika atau IC-IC chipset menggunakan ini level logic 3,3 volt. Bahkan untuk beberapa jam-jam gadget-gadget kecil ya, seperti jam wearable itu, dia menggunakan logic 1,8 volt karena untuk lebih hemat tegangan baterai ya. Jadi baterai semakin kecil, tegangannya semakin kecil juga. Ini akan dilanjutkan konsep switch ini, karena switch ini kan switch mekanik ya, on off itu. Bagaimana ini menjadikan solid state ya? Solid state itu artinya full di dalam sebuah IC gitu ya. Kita gunakan yang namanya transistor. Ini adalah analoginya ya. Ini analogi transistor. Transistor analoginya ini analoginya, persamaannya ya seperti ini. Jadi ini ketika tegangannya ini saya kasihkan di atas 0 volt, maka V out ini kan sama-sama 5 volt ini kan, 5 volt. Ini ground. Ini outnya. Jadi ketika ini posisi 1 atau misalnya ini 5 volt, apa yang terjadi ketika ini basisnya dapat 5 volt, maka di sini akan jadi on. Nah, ketika on, outnya berapa? Karena resistornya di atas, maka outnya adalah 0. Dan ini 0 ke 1. 0 ke 1, seperti itu. Tapi dalam kondisi ini solid state ya, nggak ada mekaniknya, jadi semua pakai transistor. Ekivalennya di sini. Kalau pakai switch tombol biasa pakai ini, sedangkan kalau pakai transistor pakai ini. Kemudian yang di kanan ini adalah ekivalen kalau bikin ini AND gate ya, memakai 2 transistor. Jadi ketika kondisi A, B-nya nih 1 baru dia akhirnya menjadi nyala. Kalau bisa kita contohkan ya, ketika ini 0. Ketika ini 0 berarti ini off ini. Misalnya ini 0, ini 1. Off. Ketika ini 1, ini on. Nah, yang terjadi tetap aja karena ada putus ini di sini berarti ini 0 volt ini. Ketika 1 baru dia on. Jadi ini nyambung. Pointer option letter. Nah, ini misalnya ini 1 itu maksudnya 5 volt ya. Misalnya 5 volt ya 5 nih, ini 5 volt. 1 itu maksudnya 5 volt. Misalnya 1. Yang terjadi adalah ini on. Yang terjadi adalah ini 1. Logikanya 1. Jadi seperti itu, ini adalah gate N ya. Jadi konsep ini adalah konsep digital yang nanti kalian temukan di mata kuliah digital ya, elektronika digital ya, kalian ketemunya ini. Kemudian saya ingin kalian paham konsep ini karena kalian akan bertemu terus-menerus kayak ini di macam-macam industri ya. Dari tahun 2013 itu saya mendirikan perusahaan ini. Kemudian saya banyak mengajak anak-anak SMK ya untuk magang di tempat saya. Kakak kelas kalian 2 kali magang di tempat saya. Kemudian beberapa anak sangat lemah di konsep-konsep kayak ini, hanya untuk memberikan pemaparan kepada Anda ya, bahwa konsep dari digital itu sebenarnya hanya 1 dan 0, 5 volt dan 0 volt gitu saja. Nyala dan mati gitu. Konsepnya ini bersambung lagi ke ini, LED ya. Nah, kalau kalian nggak bisa membayangkan apa sih kok nggak bisa masuk-masuk, kita anggap aja LED gitu. LED nyala itu 1, LED mati itu 0, gitu saja prinsipnya. Nggak perlu dibikin pusing. Nah,
LED itu namanya 1 bit. Karena yang satu aja, 1 buah. Gimana kalau LED-nya kita gabung jadi 7? Muncullah namanya 7 segment. Daripada tambah bingung, mungkin silahkan bertanya adik-adik. LED itu 1 bit ya. Ini 7 bit. Gabungan ini LED digabung jadi 7 segment. Bisa juga 8 bit. Gimana? Berarti kalau LED-nya LED off itu 1 bit. Bukan, saya main LED berarti kita tuh bergerak di komputer 1 bit itu kan. Gitu loh. Saya matikan, hidupkan, nyalakan, matikan lampu, saklar dan segala macam itu 1 bit. Gimana kalau LED-nya ada 7 atau 8? Kan ada titiknya, dotnya kan biasanya. Nah, biasanya ini ada dotnya ini. Nah, biasanya ada titik sini kan untuk kalkulator kalian atau display jam kalian kan biasanya ada titiknya sini. Nah, ini 8 ini, 8 bit ini. Nah, kayak gitu. Jadi konsep yang tanam tuh gitu dulu ya. LED 1 bit, digitalnya 1 dan 0 saja, nyala dan mati. Kalau 7 menjadi 7 segment. Kita kan main LED aja habis ini. Balik lagi ya, kita ulang lagi ya. Kita kan mengenal namanya bit ya. Bit itu adalah saklar ya, anggapnya saklarnya 1. Kalau kita punya saklar 1 untuk menghidupkan sebuah LED, itu dinamakan 1 bit. Satu saklar itu 1 bit ya. Kemudian kalau saya punya 2 saklar ya 2 bit. Yang paling umum dipakai yang di komputer paling sederhana adalah 4 bit ya. Kalau kalkulator zaman dulu kalkulator 4 bit itu ada, karena kalau bit ada 4 itu maksimum adalah sampai 16 ya perhitungan. Kemudian ketika hanya ngitung 16 dikit banget, ditambah aja sampai 256 atau 8 bit. Jadi kita punya 8 buah saklar. Nah, 8 buah saklar yang akan mengontrol sebuah 7 segment. 7 segment itu adalah 7 LED ya, 7 LED ini disusun. LED itu kotak ini ya. LED kotak, LED ini yang nyala. Hubungannya dengan ini. Kemudian dinyalakan. Nah, jadi ketika semua nyala maka angka yang muncul adalah 8. Kita balik ke depan ya. Kalau gitu ya, kita ke depan ini aja ya. Nah, ini. Ini ya. Kita balik ke sini ya. Ini di praktek di blog saya ada ini. Kalau untuk mau coba-coba. Itu adalah 8 bit itu ya. Ada titik satu ini di sini itu ada dot ya, dot. Nah, dot ini menjadikannya lengkap jadi 8 bit. Oke, kita balik ke 7 segment tadi. Kita punya 7 bit. Untuk menghidupkannya ya dikontrol oleh sebuah switch, 8 buah switch ya, 8 buah saklar. Untuk menjadikan solid state maka dia butuh 8 buah transistor, bisa juga nanti. Untuk mengontrolnya menjadi sebuah kontrol digit ya, digit dari sebuah 7 segment ya. Yang angkanya ada 7 ya. Nah, kita bisa nyalakan satu persatu. Kalau misalnya kita mau angka 0 ya yang nyala ini aja. 0. Yang tengahnya tidak nyala gitu. Jadi dia di angka 0. Itulah sebuah jenius ya, jenius sekali ya ketika zaman dulu ya. Membuat sebuah display angka ya. Kemudian saya akan ngajakin kalian main-main sebentar. Ini mainan saya waktu kecil nanti ya. Inilah mainan saya waktu kecil nih. Pakai IC 555 dan IC counter 4017. Ini kalau kalian hobi elektronika, kitnya dijual banyak ya di zaman dulu ya. Ini dasar sekali. Jadi tahun 80-an udah ada jual kitnya. Jadi ketika saya SMP itu sudah bisa bikin kayak gini, ditaruh di belakang sepeda, jadi pakai baterai. Nah, karena waktu itu ada film, kalau bapak kalian mungkin tanya, Pak, ada namanya film Knight Rider nggak? Gitu. Jadi anak-anak era 80-an, 90-an akan tahu film namanya Knight Rider. Jadi film ini
ada mobil di masa depan yang bisa diajakin ngobrol. Nah, sekarang sudah ada ya mobilnya Tesla ya. Jadi mobilnya Tesla itu sekarang sudah bisa ngobrol beneran. Zaman dulu tahun 80-an kita hanya bisa, atau saya hanya bisa ya, melihatnya di TV ya. Jadi dia bisa diajakin navigasi secara otomatis dan segala macam seperti halnya yang kita lihat sekarang di mobil-mobil Tesla. Nah, untuk itu para penjual elektronika itu, hobi elektronika itu sangat jeli melihat bahwa waktu itu banyak yang pingin lampu seperti di TV ini ya. Lampu Night Rider, dia menjual kit yang bisa disolder sendiri, dipasang di depannya motor, di belakangnya motor, atau mobil pun banyak yang pasang kayak gini. Kita balik lagi ke konsep tadi ya. Kalau ada gangguan silahkan di interrupt aja ya adik-adik ya. Misalnya suaranya putus-putus atau gambarnya blur. Balik 1 bit, 7 bit, 8 bit menjadi namanya byte ya. Nah, ini harus dikuasai dulu konsepnya. Bit dan byte. Ada 8 ya. Kalian dihafal aja dulu teman daripada bingung. Jadi 8 bit akan menjadi byte. Nanti kalian akan mendapatkan istilah-istilah namanya most significant bit, less significant bit. Itu hanya istilah saja untuk menjelaskan mana sih yang di depan, mana sih yang di belakang. Jadi kalau MSB ini, saya pun konsepnya awalnya bingung juga, apa sih MSB, LSB ini MSB, most significant bit ya, the last significant bit. Nah, ini adalah konsep untuk menjelaskan kalau bitnya ini less ya, less ini artinya kalau ini dirubah angkanya dari 1 dan 0, maka perubahan dari seluruh byte ini akan menjadi lebih kecil kalau misalnya yang dirubah adalah yang paling kiri, most significant bit. Kalau dirubah akan langsung berubah angkanya, kalau desimal lu ditambah 7F itu berapa? 125 ya jadinya. Kalau ini dari 1 ke 0 aja ini berubah dari 0 dari 125 menjadi lebih 125. 0 ke 1 ini 125. Ini kan kalau misalnya hitungan matematika ini aja 0, ini 1, ini 4, ini 16, ini 32, 64, 128, 256. 128 ya, 128. Bukan 125, 128 ya. Hitungannya seperti itu. Jadi kalau 1 byte terdiri 8 bit, maka secara matematika ada 256 kemungkinan nilai unik setiap byte ini. Jadi 255 dari 0 sampai 255. Konsepnya gitu aja, konsep matematika sederhana. Nah, semua hubungannya dengan microcontroller, semua data di microcontroller yang sederhana, yang 8 bit itu disimpan dalam potongan-potongan byte ini. Nah, kalau kita misalnya ngobrol sama engineer, kita nggak akan ngomong 101010, misalnya address-nya berapa, alamatnya berapa. 1010 itu bingung. Maka kita akan sederhanakan menjadi desimal. Kalau ini desimal, ambil kalkulator aja, coba di kalkulator ini ada 165. Kemudian untuk orang-orang informatika biasanya menyebutnya itu dalam hexadesimal. Jadi menjadi A5. 165 di desimal. Sedangkan untuk hexadesimal itu A5. Ini hanya masalah penyebutan saja sebenarnya. Kalau kita ngomong 101010 ini 8 kali kita menyebut. Kalau kita menyebut 165, 3 kali kita menyebutnya. Sedangkan kalau kita hanya menyebut A5 hexadesimal, kita hanya menyebut bilangannya 2 kali. Itu konsepnya sebenarnya orang-orang di dunia elektronika dan di dunia komputer itu ya.
Kalian hanya paham dasarnya, nggak akan keluar di UAS, UTS nggak akan keluar. Tapi suatu saat ketika kalian merancang akan ketemu ya kayak gini. Ada pertanyaan? Kebingungan mungkin? Oke, kita akan persingkat aja, bukan persingkat, praktek aja ya. Kalau ini teori, ini urusannya orang-orang komputer ya, nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Balik ke NetRider ini ya, dia ada berapa nih, 10 ya, 10 LED kalau nggak salah. Saya sering nyoldernya dulu. Saya hubungkan ke relay, jadi bisa untuk lampu Natal dan segala macam. Ini sangat 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 bagus kit ini, sehingga beberapa kali dapat proyek-proyek untuk ngidupin lampu-lampu di toko dan segala macam waktu saya SMP dan SMA. Kemudian ketika dunia microcontroller hadir, kita bikin NetRider yuk dengan microcontroller. Nah, ini permasalahannya. Kalau yang dulu itu hanya butuh satu IC. Kalau disambung kayak gini ya nggak bakalan langsung nyala ya. Arduino ini disambungkan ke ini LED dan pembatas arus. Ini pembatas arus ya, LED ini harus ada resistornya nih ya. Jadi 5 volt, logikanya 5 volt. Kalau disambung ke LED langsung dia akan terbakar. Jadi kalian kalau praktek untuk menggunakan LED ya, belajar LED, jangan lupa beli resistor juga ya. Resistornya tuh 220 ohm sampai 330 ohm. Kalian harus beli ini ya, LED-nya. Jangan LED-nya aja yang beli juga resistornya nih. Biasanya saya pakai 220 ohm. Bukan 220 volt ya, 220 ohm. Jadi merah-merah, kalau nggak salah merah-merah hitam kalau nggak salah. Jadi kalian akan mengerjakannya praktek ini. Jangan lupa mengerjakan praktek yang paling gampang itu di breadboard ya, project board. Ini project board namanya nih ya. Ini ya, yang putih ini ya. Ini project board atau breadboard ya. Project board. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper bisa Anda beli jumper yang sudah jadi atau pakai kabel bekas, kabel LAN atau kabel apapun bisa, asal serabutnya bukan serabut ya. Ini kabel ankle yang tipis ya, kabel tembaga ya. Jadi permasalahannya saya ingin NetRider-nya lebih keren ya, jadi bisa ke kiri, ke kanan, terus dia kedip-kedip dan segala macam. Nah, untuk itu saya butuhkan yang namanya microcontroller. Apa yang saya lakukan ketika saya punya microcontroller? Yang saya lakukan adalah saya harus mengisikan coding di dalamnya. Codingnya saya buat di Sketch. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk membuat Arduino ini menjadi bisa seperti ini. Jadi, kalau ini hanya langsung solder, karena memang IC-nya IC yang spesifik tugasnya untuk melakukan counter switch. Ketika Arduino saya pakai atau microcontroller saya pakai, saya butuh coding. Codingnya seperti ini. Kalian akan saya ajarin minggu depan codingnya. Sekarang hanya overview aja. Jadi apa sih yang dilakukan oleh coding ini? Nah, di dalam sebuah microcontroller ada namanya program memori atau flash memory. Di sini akan berisi kumpulan dari 1010 tadi yang berisikan kode-kode yang akan melakukan tugas-tugas tertentu. Kalian tidak perlu bingung-bingung dengan ini, nggak perlu belajar. Biarkan saya aja dulu bingung 20 tahun yang lalu ya. Kalian cukup belajar ini saja. Nanti akan saya jelaskan minggu depan dengan penjelasan yang lumayan detail melalui praktek ya. Kalau kalian sudah punya Arduino di rumah, tinggal aja bikin cari di googling ini. NetRider LED Arduino pasti keluar banyak, di YouTube pun pasti banyak. Tinggal copy paste sudah keluar hasilnya seperti ini ya hasilnya. Jadi bisa kalau kita inginkan dua-dua nyala pun bisa, tiga-tiga nyala atau nyala semuanya kedip-kedip bisa, atau mungkin kayak lampu strobonya polisi pun bisa digunakan sesuai coding ini ya, sesuai ini ya. Nah, ini susunan-susunan kode yang nanti kalian akan kreasikan sesuai dengan apa yang kalian bayangkan ya.
Ada pertanyaan adik-adik? Sebelum saya lanjutkan. Sudah pada beli nggak ininya? Yang saya inikan? Yang saya tugaskan adik-adik? Sudah, tapi belum semua, Pak. Ya, jangan satu-satu misalnya ke ini ya. Kesusahan ya. Bisa berkelompok lah sama aja. Jadi gitu penjelasannya awal konsep digital dari konsep hanya sebuah switch menjadi switch manual, switch transistor, IC TTL yang tanpa program, kemudian IC microcontroller yang dengan program coding. Jadi seperti itu yang nanti kalian akan temukan di sini adalah konsep-konsep pemrograman di dalam sebuah IC microcontroller. Kita akan lanjut ya. Nah, ketika IC-nya LED-nya semakin banyak, tadi 7. Kemudian bikin LED berjalan 10 lah. Nah, kalau misalnya LED-nya saya susun seperti ini. Saya susunnya ada namanya kolom, ini kolom ya. Ini baris. Nah, saya kolomkan baris ini. Yang terjadi adalah ini. Saya bisa membuat animasi-animasi. Bisa teks berjalan, bisa love kayak gini. Kalau tadi hanya 7 segment kita hanya mengontrol yang namanya 7 buah LED, kita ini mengontrolnya kalau ini 5 kali 7 ya 35 LED yang kita kontrol ya. Tapi ada teknik tersendiri, tidak mungkin Arduino itu kalau kita lihat itu hanya I/O-nya paling hanya 20-an. Nah, gimana caranya biar bisa mengontrol semua ini? Nah, nanti ada prinsip multiplexing, nanti saya akan ajarkan. Jadi semakin banyak LED dia jadinya matrix dan bisa menjadi display yang lebih menarik daripada hanya angka di 7 segment saja. Nah, kita akan bahas sekarang di bagian kedua yaitu tentang microcontroller modern ya, 8 bit. Jadi saya itu kenal ini sekitar tahun 2008 ya. 2008. Ini saya kenalnya 2011 ya. 2011. Jadi yang kiri ini sama ini sama ini isinya ini. Nah, ini isinya. Bedanya ini sudah diprogram secara bootloader untuk bisa diprogram lewat sketch tadi. Kalau ini saya harus pakai bahasa pemrograman GCC namanya dan library-nya sedikit. Kalau ini banyak sekali library berdasarkan shield. Kalian harus tahu juga konsep shield ini. Shield ini di atasnya ini Arduino Uno yang di atas ini ditumpuk ini namanya shield ini ya. Shield ini sangat mempermudah kita untuk prototyping atau belajar karena fungsinya sudah macam-macam. Kita mau tumpuk berapa macam pun bisa di atas ini karena ini nyambung ke sini nyambung, bisa sambung lagi, bisa lagi, sambung lagi dan seterusnya. Jadi ada namanya istilah Arduino Shield. Bentar, kok ngeblank. Nah ini. Jadi shieldnya ini. Konsep Arduino Shield. Shieldnya ini, kalau yang saya gambarkan di kiri, yang di kiri ini adalah namanya SD card ya, SD card atau flash card. Kalau kita mau belajar, tinggal beli aja shieldnya, ada library-nya, gampang, langsung bisa dipergunakan. Kemudian shield yang sebelah kanan, ini LCD ya, LCD 2x16, 16x2 ya, LCD. Kalau zaman dulu saya belajar LCD ini 20 tahun lalu, saya harus nyolder satu-satu ya. Kalau ini tinggal beli, colok, dan carilah library-nya. Kita lanjut. Library itu biasanya sudah ada di di IDE-nya Arduino atau di pemrogramannya Arduino namanya Sketch ya.
tinggal cari aja library yang sesuai, atau kalau misalnya belum masuk ke Arduino, dia biasanya dibahas di GitHub ya. Nah, ini bisa kita download ya kodenya atau contoh-contohnya. Nah, ini semacam ini yang seperti saya contoh ini SD card ya, SD card. Library-nya saya akan pakai ini micro SD Shield. Tinggal menuju ke example-example-nya sudah ketemu lah. Koneksinya kayak apa, cara aksesnya kayak gimana. Nanti sudah ada contoh-contohnya. Kemudian setelah 2011 mulailah ada namanya shield-nya WiFi ya. Nah, awalnya shield WiFi itu seperti ini, sama seperti Arduino Uno ya, warna bentuknya tinggal colok aja. Ternyata di dalam modul WiFi ini terdapat namanya ESP ya. Sama orang-orang kemudian dibikinkan suatu modul yang namanya WiMOS. Nah, WiMOS ini ternyata pengembangan dari shield WiFi-nya Arduino. Karena modul ini sama nih, modul ini sama dan pada dasarnya di dalam juga microcontroller. Untuk itu orang-orang di China sana membuat modul-modul mini yang namanya WiMOS mini dan modul ESP01 untuk I/O yang standar sederhana. Jadi perkembangannya seperti itu ya. Pertama itu muncul Arduino dengan shield, kemudian shieldnya makin banyak dan library-nya makin lengkap, orang-orang makin banyak berkecimpung, dan codingnya pun open source, jadi bisa dicontoh, ada contoh-contohnya yang tinggal siap pakai, kita tinggal berkreasi. Kemudian perkembangannya muncullah WiFi Shield dari Arduino Uno yang kemudian berkembang menjadi WiMOS D1, WiMOS Mini, kemudian ada yang lain-lain ya, ada Lolin, ada Node MCU dan segala macam. Tapi pada dasarnya dia menggunakan yang namanya ESP8266. Dengan kekuatan utamanya adalah di WiFi. Ini WiFi-nya, WiFi juga. Ini WiFi di sini. Nah, seperti itu, Adik. Nanti kalian akan bertemu dengan kuliah saya ini selalu akan bertemu dengan WiMOS ya. Entah WiMOS D1 atau WiMOS Mini, kalian tinggal beli yang terjangkau. Kalau ketemu cuma SP01 yang harganya cuma 15.000, monggo saya akan ajarkan. Ada juga nih caranya untuk bikin barang-barang yang menarik dengan SP01. Kemudian saya akan sharing sedikit tentang project-project saya ya. Saya akan sedikit bercerita. Jadi waktu itu ada teman saya bikin, sebenarnya nih untuk awalnya tuh brankas elektronik ya, brankas digital ya. Jadi dia ingin mengakses brankasnya itu menggunakan WiFi. Nah, kemudian saya bikinkan contoh-contohnya di blog saya dengan menggunakan benda yang tidak ini ya, tidak aneh ya. Kalau brankas mungkin tidak punya ya, orang-orang tidak punya semua ya. Hanya jarang yang punya. Makanya saya gunakan yaitu prinsipnya sama, tapi untuk kunci kontak motor ya. Nah, ini saya pakai WiMOS dan SD card ini ya, SD card. Nah, SD card, ini WiMOS, di mana nanti WiMOS ini ketika motor dinyalakan akan menjadi mode access point. Kita masukkan IP-nya ini atau saya bikinkan aplikasinya, aplikasi Android, masuk ke Android, kemudian nanti akan dikasih pertanyaan yang random. Nah, pertanyaan ini saya masukkan lewat SD card ini ya, SD card kita masukkan ke SD card, kita inputkan. Nah, sebelumnya saya edit dulu SD card-nya ini di PC ya. Jenis pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, muncul nama kucing saya siapa? Pusi. Kalau kotanya di mana? Surabaya. Merek motornya apa? Nah, pertanyaannya banyak. Kita bikin aja pertanyaan jawaban. Kemudian dia akan secara random memilih pertanyaan. Kalau benar, maka relay ini yang menuju ke kunci kontak akan on dan bisa dinyalakan motornya. Kalau salah, maka relay ini akan off. Nah, kalau salah ini kayak gini.
Kalau benar dia langsung bisa on. Jadi itu project yang ada di blog saya, kalau mau nyoba silahkan. Siapa mau taktik motornya, monggo. Kemudian setelah perkembangan microcontroller 8 bit, muncullah ESP8266 yang ada WiFi-nya. Kemudian jika butuh processing gambar ya 8 bit nggak bisa ya. Maka butuhlah yang namanya microcontroller 32 bit untuk aplikasi-aplikasi berbasis gambar ya atau kamera. Terutama yang dipelopori oleh ESP32 ya. ESP32 ini berbasis Arduino juga, namun bisa untuk mengolah data dengan kecepatan yang lebih tinggi, penyimpanan yang lebih banyak, sehingga gambar-gambar yang diolah bisa dapat masuk ya ke semua chipnya. Kemudian yang di kanan ini punyanya ST Electronic ya, sama aja prinsipnya, cuma beda platform aja. Ini namanya platformnya ST Electronic, yang dikira adalah ESP. Saya jarang menggunakan ini karena saya sudah loncat ke ini Raspberry Pi. Nah, saya ingin berbagi dulu. Sekarang saya sedang mengerjakan proyek ini. Jadi ini adalah proyek IoT ya. Jadi menggunakan ESP8266 untuk kontrol suhu ya, kontrol suhu, kelembaban, polusi udara ya, untuk di puskesmas di Jakarta. Sedang mengerjakan ini. Ini foto yang saya ambil ketika saya prototyping ya. Saya selalu prototyping itu di breadboard ya. Ini breadboard ya, ini breadboard. Nah, setelah prototypingnya selesai, sudah bisa jalan fungsinya, kemudian saya solder atau saya bikinkan PCB-nya. Kalau banyak ya saya langsung pesan PCB-nya di pcbway.com atau di Surabaya Sidoarjo pun ada. Kalau hanya prototyping bisa saya solder sendiri biasanya. Kemudian selanjutnya kalau 32 bit saya langsung loncat ke microcontroller yang lebih advance yang namanya Raspberry Pi. Ini adalah komputer mini ya, berbasis Linux, di mana ada pin input outputnya. Ini pin input outputnya ini. Nah, pin input outputnya ini bisa kita program sedemikian rupa seperti halnya menggunakan Arduino. Ini juga yang kecil, Raspberry Pi, kalau nggak salah W ya, Zero W namanya kali. Ini hanya 200.000 dulu, kalau sekarang agak mahal ya. Zero W ini sudah kalau dicolokin benar-benar ini sudah bisa jadi komputer Linux yang bisa masuk ke TV ini. Ada port HDMI-nya ini. Nah, saya sering main ini kira-kira 2 tahun lalu ketika untuk proyek otomasi, karena dia enak untuk image processing ya. Daripada saya menggunakan ESP32 yang harus codingnya berbasis Arduino, saya lebih cenderung menggunakan Raspberry Pi, di mana dia menggunakan Linux dan bahasa pemrogramannya Python yang sangat bagus untuk gambar ya. Kalau kalian bisa lihat project saya di YouTube saya sudah ada. Ini salah satu contohnya, saya menggunakan Raspberry Pi Zero W untuk belajar kontrol tombol dan layar ya. Jadi layar TV kan dia bisa connect ke Linux ya. Layar TV-nya tuh biar untuk kontrol videonya saya gunakan ini. Tombolnya mengontrol video. Nah, seperti itu saya gunakan. Ini Python ya, kalau Raspberry Pi itu Python. Nanti kita akan bahas di akhir-akhir agar kalian tahu aja. Untuk kuliah pemrograman gimana adik-adik? Sudah diterima atau belum? Kuliah Python-nya sudah mulai atau belum? Belum, Pak. Waduh, belum juga ya. Oke. Nanti kita akan bahas nanti pelan-pelan aja. Jadi nanti ini Python semua. Kalau kalian, saya kan nggak bahas Raspberry Pi di sini. Tapi kalau kalian mau misalnya ada waktu mau membajak saya untuk belajar Raspberry Pi atau ada tugas atau mungkin lomba apa, monggo saya bisa main Raspberry Pi. Nah, jadi tugas kalian
untuk minggu depan hanya mengumpulkan ini saja ya adik-adik. Barang-barang itu dikumpulkan aja setelah beli ESP8266-nya. Kemudian jangan lupa ada breadboardnya. Boleh sih nggak pakai breadboard, tapi saya rasa untuk merapikan ya, biar tidak tidak lepas-lepas ya, lebih baik pakai yang namanya breadboard. Kemudian jumper ya. Jumpernya ada yang female, ini male ke female, bisa juga male ke male, sesuaikan dengan kebutuhan. Harganya pun tidak terlalu mahal. Ini saja yang saya harapkan kalian punya. Kemudian saya akan simpulkan segera kuliah kita kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan bertanya. Saya ada 30 menit ini sampai jam 3. Saya akan jawab pertanyaan yang kalian punya ya. Mau diulang yang mana? Monggo, silahkan. Kebingungan yang mana? Saya bisa ulang menjelaskannya. Oke, silahkan adik-adik kalau mau bertanya. Masa sama sekali nggak ada pertanyaan? Saya minta aktif ya adik-adik. Rugi kalau nggak aktif, karena memang kuliah itu adalah 75% keaktifan kalian. Kalau dosennya nggak datang, ya kalian nggak aktif, ya gimana lagi? Permisi Pak, mau tanya. Ya silakan. Untuk perihal safety tadi kan dari Pak Nyaman bilang kalau bisa menggunakan bahan-bahan yang seadanya dulu lah. Untuk keunggulan atau efektivitas itu lebih baik safety dari sistem microcontroller atau dari bahan-bahan yang bisa digunakan seperti tadi itu Pak. Baik ya. Oke, saya jawab ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ini dilema yang saya temui ketika saya di industri dan ketemu benda-benda yang saya harus solusikan ya. Apakah saya harus pakai microcontroller ataukah tidak gitu kan. Terus terang saja, barang-barang yang dijual macam ini ya, ini itu sudah SNI ya. SNI secara package ya, package-nya itu sudah NI semua, SNI semua. Jadi sudah teruji untuk industri apapun bisa. Jadi ada kalanya ketika kita main di industri atau di pabrik, di mana dia memiliki standar ISO, standar safety dan segala macam, tetek bengeknya di situ permasalahannya. Ketika dia suatu saat ada audit dan ditemukan alatnya itu tidak ada standarnya, yang dipakai itu microcontroller misalnya Arduino ya. Arduino itu nggak ada SNI-nya, Arduino itu nggak ada standar safety yang benar-benar teruji seperti halnya barang-barang yang siap pakai ini. Nah, ketika kayak gitu, yang pertama saya pikirkan adalah saya tugasnya apa sih gitu. Apakah hanya satu atau dua kondisi saja, atau harus berkreasi? Karena gini, ketika kreasinya berhubungan dengan banyak sistem, banyak ada komunikasinya, ada kirim-kirim datanya, saya akan cenderung menggunakan Arduino. Karena Arduino dan microcontroller yang paling saya senangi dan orang-orang senangi adalah mereka mempunyai standar komunikasi ya yang lengkap. Dia punya serial komunikasi,
dia punya Wi-Fi-nya kalau ESP8266. Jadi kalau misalnya saya hanya untuk kontrol sederhana, untuk alarm, untuk menyalakan dan memutus tegangan atau segala macam, yang hanya 1-2 fungsi, saya pasti gunakan alat-alat yang sudah siap pakai. Ketika alatnya memang tidak tersedia dan saya harus mendesain secara awal, saya akan bertanya kepada yang membeli project. Alat saya ini nggak ada SNI-nya, belum teruji, dan ini pengembangan. Kalau mereka sudah ada payungnya kayak gitu, lanjut aja bekerja menggunakan Arduino. Karena ya balik lagi tadi, kadang pabrik itu sangat, kalau pabrik Jepang itu dia pasti sangat memperhatikan yang namanya standar ISO-nya dia ya. Begitu. Siapa yang bertanya tadi namanya? Iya, Marcelino, Pak. Oke, Marcelino. Jadi begitu jawaban saya. Mungkin ada ini lagi belum jelas, silakan ngomong. Baik, Pak. Lalu saya mau bertanya untuk software yang dipakai untuk pemrograman coding tadi itu Python gitu, Pak? Atau yang lain? Kalau Arduino namanya Sketch ya. Kalau Arduino ini Sketch namanya. Nah, Sketch. Ini Sketch ya. Bahasanya C ya. Bahasanya C. Nanti minggu depan saya akan lebih dalam ya. Kalau sekarang hanya pengenalannya dulu biar kalian tahu. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke arduino.com, judulnya Sketch-nya ya. Sketch yang terbaru pun ada, yang kalau saya masih senang yang sketch versi lama, agak lebih cepat di komputer. Kalau untuk Raspberry Pi baru namanya Python. Di blog saya ada juga merubah ESP8266 berbasis Python pun bisa. Jadi Python untuk Arduino itu pun bisa ada. Tapi nggak akan saya ajarkan di kesempatan kali ini. Saya akan menggunakan bahasa yang paling umum karena keunggulannya itu di sini ya adik-adik ya. Di library ini. Adik-adik jangan dipikir susah ya. Saya harus merancang dari nol. Enggak. Sudah ada yang namanya library. Beli alatnya, ambil library-nya, kemudian coba example-nya. Itu aja konsepnya. Beli alatnya, baca library-nya, download library-nya, coba example yang ada di library. Ini namanya Sketch ya. Ini Sketch. Nah, seperti itu. Apapun ada di sini. Mau bikin semua alat yang ada di dunia elektronika, ada semua. Begitu, ada pertanyaan lagi? Oh iya, Pak. Mau bertanya, Pak. Mau tanya lagi. Silakan. Ya, tunggu dulu yang belakangan nanti dulu ya. Dulu. Tanya lagi katanya. Silakan. Iya. Kan teman-teman ini kan sudah disuruh download yang software Python. Apakah teman-teman juga perlu download yang Sketch juga, Pak? Atau tidak perlu? Ya perlu Dek. Karena saya nggak akan pakai Python di ininya. Python-nya kurang library-nya Dek gitu. Bisa sih tapi library-nya kurang. Jadi harus download Sketch. Oh ya, berarti download lagi ya Pak untuk yang Sketch. Ya komputer kalian nggak bakal habis kalau Ya. ada download Sketch. Baik Pak, terima kasih. Yang tadi Resen silakan. Mau tanya, Pak. Iya. Untuk ESP8266 ini bisa di coding menggunakan Python atau tidak, Pak? Bisa, tapi saya nggak akan bahas Python-nya sekarang di internet. Di blog saya ada. Dia namanya Python untuk ESP8266 ada. Jadi ini sama aja seperti Arduino yang ber-Wi-Fi. Jadi Sketch-nya tetap dipakai itu. Pakai bahasa C juga dia. Itu jawabannya. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Jadi tambahan kalau saya ini nanti di ujung kuliah kalian akan bikin kayak gini ya. Jadi komunikasi data ya. Karena memang microcontroller modern itu sangat dimudahkan dengan komunikasi ya, ber-Wi-Fi dia ya. Jadi
tidak lagi seperti dulu hanya mainan robot. Saya nggak suka mainan robot. Ada bagiannya orang yang suka robot, silahkan main robot. Tapi buat saya nggak terlalu tertarik dengan robot, karena kalau yang sekarang lebih ke arah komunikasi data. Karena ini cuannya di sini sekarang. Kalau kalian bisa ini, banyak peluang-peluang yang bisa kalian jadikan uang atau jadi keunggulan kalian ketika kalian lulus komunikasi data. Jadi kalau saya cerita ya, walaupun agak jauh ya, cerita tentang kakak kalian ya, kakak kelas kalian namanya Dimas itu. Jadi dia itu waktu magang di saya tahun 2022 ya, magang. Ketika itu kebetulan sekali ada anak ITS yang datang ke saya minta diajarin tentang LoRa, namanya long range communication. Nah, LoRa. Nah, kebetulan saya punya teman di Telkom itu menyatakan bahwa Telkom sekarang sedang menggunakan standar telekomunikasi IoT baru namanya LoRaWAN. Nah, anak ITS ini bersama saya minta dibimbing, Pak, tolong dibimbing dong, karena di Indonesia jarang sekali yang membahas tentang LoRaWAN. Oke, saya bimbing. Kebetulan Dimas itu juga lagi magang di saya, jadi dia ikut nimbrung. Kemudian anak ITS itu lulus, Dimas skripsi, kemudian minta judul ke saya berikan, ambil aja LoRa gitu. Jadi LoRa komunikasi data jarak jauh ya, dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Jadi topik-topik yang dosen kalian atau jurusan kalian sangat seneng ya kayak gitu, microcontroller dengan komunikasi. Komunikasinya bisa macam-macam dan ada alatnya yang bisa didemokan nanti saat ujian tugas akhir atau skripsi. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi?